just wanna shout and say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabi Shpun. Perkenalkan, nama saya Hanica Nila Tresna dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Hai teman-teman, di sini Hanica akan menceritakan kembali novel yang berjudul Si Jamin dan Si Johan karya Merari Siregar. Jangan lupa untuk selalu pantengin videonya ya sampai akhir. Terima kasih. Nah, ini teman-teman cover dari buku Si Jamin dan Si Johan. Covernya seperti ini, kalian bisa beli di online ataupun toko terdekat ya teman-teman. Nah, langsung saja di bagian inti yakni Nica mau membaca kembali Si Jamin dan Si Johan. Nah, ini saya ceritakan ya teman-teman. Jadi teman-teman, novel Si Jamin dan Si Johan ini merupakan saudara dari karya sastrawan Belanda. Ceritanya mengenai dua kakak beradik bernama Si Jamin dan Si Johan yang malang. Mereka berdua mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti itulah teman-teman. Bisa dikatakan keluarga yang cemara. Sepeninggalan ibunya wafat, ayahnya jadi suka mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya, hingga suatu ketika ayahnya menikah lagi dengan ibu-ibu yang bernama Inem. Ibu itu sangat jahat teman-teman, bahkan sering kali menyiksa Si Jamin dan Si Johan. Tidak hanya menyiksa teman-teman, bahkan si Inem tersebut menyuruh Si Jamin dan Si Johan untuk mengemis di jalanan. Nah, lalu setelah pernikahan kedua orang tuanya, bapak dari Si Jamin dan Si Johan, bapaknya jadi suka mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika bapaknya tengah sedang mabuk, bapaknya tidak sadar membunuh seseorang. Seketika itu polisi langsung datang di rumahnya dan menangkap bapaknya untuk dipenjara. Nah, jadi di rumah tinggal mereka bertiga, si Inem, Jamin, dan Si Johan. Tanpa berpikir panjang, ibunya dengan sewena-wena melantarkan anak tersebut. Rumah yang dahulunya bersih, indah, sejuk, kini kebalikannya. Tidak pernah disapu, tidak pernah dirawat. Bahkan Si Jamin dan Si Johan dulu yang tidur di kasur enak, yang selalu disiapkan makan setiap paginya, sekarang berbalik, tidak pernah tidur dengan tetesan air ketika terocoh, ketika hujan, banyak geningan air di sudut-sudut kamar, bahkan dipan tempat tidur pun sudah ambruk. Sangat malang sekali hidupnya teman-teman. Suatu ketika Si Jamin sedang mengemis dan Johan adiknya di rumah karena masih umur yang sangat dini, Si Jamin pun mengemis. Malam itu dia tidak pulang, dia berteduh di depan ruko seorang suami istri, di mana ruko itu adalah jualan obat ataupun apotik teman-teman. Nah, suami istri tersebut tuh belum punya anak, dulu punya anak, tapi anaknya tuh meninggal seperti itu teman-teman. Nah, jadi dengan sukacita menyambut kedatangan Jamin, dengan kagetnya, "Siapa kamu?" kata Koko seperti itu. Seketika Si Jamin takut teman-teman, takut diusir, takut dan lain sebagainya gitu. Dengan keadaan tubuh menggigil karena semalam hujan deras dan baju pun lembab, Koko pun dengan inisiatif untuk membawa Si Jamin masuk ke dalam rukonya ataupun toko tersebut. Istrinya pun segera memberikan handuk untuk Si Jamin ganti, lalu ketika itu disiapkan sarapan, makan dan lain sebagainya. Ketika hendak pulang, Si Jamin pun diberi uang saku. Si Jamin menolak. Si Jamin bilang, "Saya cuma butuh roti untuk adik saya." Jamin menceritakan tentang kehidupannya di rumah dan adiknya Si Johan. Lalu diberikan pakaian yang layak untuk dipakai. Ketika sudah berpamitan untuk pulang, sesampainya di rumah, Inem pun bertepuk tangan teman-teman. "Wah, dari mana saja kamu semalam? Hah? Dengan memakai pakaian bagus. Wah, seperti orang kaya kamu. Sini, lepas bajunya." Kata Inem seperti itu teman-teman. "Lepas bajunya." "Jangan, ini baju diberi." "Ya lepas, mau saya jual," kata Inem seperti itu. Lalu setelah dilepas, Inem pun merogoh sakunya. Ternyata ada cincin teman-teman. Cincin tersebut adalah cincin almarhum anaknya dari Koko dan Cici tersebut yang di toko.
Nah, lalu si adiknya tadi, si Johan, memberontak, "Itu cincin abang, balikan," gitu. "Oh, tidak bisa," kata si Inem. Lalu disimpan sama Inem, cincin tersebut ditaruh di atas lemari di kotak kecil. Nah, seketika 2 hari kemudian si Jamin dan si Johan menangis. Dalam arti menangis, menyesal karena udah ketahuan sama Inem. Mereka inisiatif untuk mengembalikan cincin tersebut kepada Koko dan Cici. Nah, suatu ketika si Johan, si adik, memanjat lemari untuk mengambil cincin tersebut, teman-teman. Ketika sudah didapat, lalu si Johan ngomong sama kakaknya Jamin, "Abang, ini cincinnya bang, ayo kita kembalikan kepada Koko sama Cici bang," gitu. "Ayo dek." Sampainya di jalan, mereka berdua dengan tergesa-gesa gimana caranya untuk sampai tempat Koko dan Cici. Nah, ketika melewati lorong yang terakhir ini kereta api. Nah, si Jamin menarik dengan kencang tangan Johan supaya tidak terlintas kereta api seperti itu, teman-teman. Tapi alang malang sekali nasibnya. Si Jamin pun terpental amat jauh sedangkan Johan bisa terseret. Yang terpental adalah si Jamin sehingga tertindas kepala dari kereta api tersebut. Ini sungguh sangat malang, teman-teman. Si Johan dengan kondisi masih kecil pun tidak tahu apa-apa. Ketika menengok ke belakang, itu sudah ramai dikerumun orang. Ternyata apa? Ternyata si Jamin kecelakaan. Badannya hancur, teman-teman. Ketika sudah itu, si Jamin dibawa ke rumah sakit. Zaman dahulu, dibawa ke rumah sakit. Johan langsung mendatangi ruko Koko dan Cici tersebut. Ini cincin yang di dalam saku abang yang bajunya dari Koko dan Cici, seperti itu. Suami istri itu pun menangis. Gak habis sangka, ternyata masih ada anak kecil pemulung yang jujur. Jadi setelah itu si Jamin dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian si Jamin meninggal. Si Johan pun menceritakan tidak punya orang tua. Bapaknya di penjara, emaknya gak tahu kemana. Lalu diadopsi oleh Koko dan Cici. 5 tahun kemudian bapaknya si Johan telah keluar dari penjara dengan penuh rasa sesal dan meminta maaf dan penuh menyesali. Bapaknya pun meminta izin untuk membawa si Johan pulang. Bahwasanya bapaknya sudah hilang, bapaknya sudah baik lagi, seperti itu. Akhirnya pun si Johan dan bapaknya ziarah ke tempat si Jamin dan ibunya. Alhamdulillah semenjak kejadian itu bapaknya sadar untuk mengasuh anaknya. Jadi itu saja ya teman-teman ceritanya, seperti itu. Oh ya, jangan lupa untuk join untuk beli buku si Jamin dan si Johan ya teman-teman. Thank you.